Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Maisaroh dengan NIM 401230166 dari kelas ESF. Nah, video ini saya buat sebagai bagian tugas akhir semester untuk mata kuliah Matematika Ekonomi. Dalam tugas video ini, saya akan membahas tentang fungsi belanja konsumen dan tabungan. Semoga penjelasan dalam video ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai. Fungsi belanja konsumsi menjelaskan bagaimana pendapatan mendorong pengeluaran, sementara fungsi tabungan itu menjelaskan bagaimana pendapatan yang tersisa setelah konsumsi disimpan. Keduanya adalah cerminan dari bagaimana individu atau rumah tangga membuat keputusan alokasi pendapatan mereka. Nah, mari simak lebih lanjut untuk memahami apa yang dimaksud dengan fungsi belanja konsumsi dan tabungan. Apa itu fungsi belanja konsumsi dan tabungan? Fungsi belanja konsumsi dan tabungan merupakan alat analisis untuk memahami hubungan antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Tujuannya yaitu untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional, fungsi tabungan, dan representasi grafisnya. Diperkenalkan pertama kali oleh ahli ekonomi bernama John Maynard Keynes dengan asumsi sifat khusus fungsi konsumsi antara lain 1. Terdapat sejumlah konsumsi mutlak atau absolut untuk mempertahankan hidup walaupun tidak mempunyai pendapatan. Yang kedua, konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income, yaitu C sama dengan FYD. 3. Jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat, maka konsumsi juga meningkat. Yang keempat, proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan. Proporsi ini disebut sebagai kecenderungan konsumsi marginal atau MPC. Fungsi konsumsi dapat dituliskan dalam bentuk persamaan C sama dengan A ditambah B YD. Keterangannya, C jumlah belanja konsumsi oleh konsumen, YD pendapatan yang siap dibelanjakan, A konsumsi dasar atau autonomous, B kecenderungan konsumsi marginal atau MPC. Fungsi tabungan dapat diperoleh dengan cara mensubstitusikan persamaan konsumsi dalam persamaan pendapatan. Y sama dengan C ditambah S, sehingga Y sama dengan A ditambah B, YD tambah S, atau S sama dengan Y dikurangi A ditambah B, YD, maka S sama dengan min A ditambah 1 dikurangi B, YD. Keterangannya, S jumlah tabungan, YD tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan, A tabungan negatif bila pendapatan 0, 1 dikurangi B, kecenderungan menabung marginal atau MPS. Lanjut ke soal, diketahui C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD dan YD sama dengan 30. Kita disuruh menentukan 1. Hitung belanja konsumsi agregat atau C. 2. Tentukan tingkat keseimbangan pendapatan nasional atau Y. 3. Cari fungsi tabungan atau S. Yang keempat, gambarkan fungsi C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD dan S sama dengan 0,25 YD dikurangi 15 dalam satu diagram. Baik, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. D sama dengan 15 ditambah 0,75 YD dan YD sama dengan 30. Kita disuruh menentukan 1. Hitung belanja konsumsi agregat atau C. Yang kedua, tentukan tingkat keseimbangan pendapatan nasional atau Y. Yang ketiga, cari fungsi tabungan atau S. Yang keempat, gambarkan fungsi C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD dan S sama dengan 0,25 YD dikurangi 15 dalam satu diagram. Baik, kita jawab. 1. C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD
YD sama dengan 30. C sama dengan kita masukkan 15 ditambah 0,75 YD sama dengan 15 ditambah 0,75 dikali YD-nya 30 sama dengan 15. 0,75 kali 30 jadi 22,5 sama dengan 37,5. Kita masukkan syarat keseimbangan pendapatan nasionalnya yaitu Y sama dengan C. Kenapa Y sama dengan C? Karena dalam kasus ini perekonomian diasumsikan hanya satu sektor. Nah, kita masukkan Y sama dengan C-nya 15 ditambah 0,75 YD. Y sama dengan 15 ditambah 0,75 Y. Y-nya kita pindah ruaskan. Y dikurangi 0,75 Y sama dengan 15. Y dikurangi 0,75 karena Y ini dianggap 1, jadi 1 dikurangi 0,75 jadi 0,25 Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 dibagi 0,25. Y sama dengan 15 dibagi 0,25 jadinya 60. Baik, lanjut yang ketiga. Syarat fungsi tabungannya S sama dengan YD dikurangi C. Jadi S sama dengan YD dikurangi 15 ditambah 0,75 YD sama dengan YD dikurangi 15 dikurangi 0,75 YD. S sama dengan 0,25 YD dikurangi 15. Selanjutnya yang keempat yaitu menggambar grafik. C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD. Jika Y 0, maka C sama dengan 15 ditambah 0,75 dikali 0 sama dengan 15. Jadi titik potongnya 0,15. Jika Y sama dengan 60, maka C sama dengan 15 ditambah 0,75 dikali 60. 15, 0,75 dikali 60 itu 45. 15 ditambah 45 jadi 60. Jadi titik potongnya 60,60. Selanjutnya yaitu S sama dengan 0,25 YD dikurangi 15. Jika Y 0, maka S sama dengan 0,25 dikali 0 dikurangi 15 sama dengan min 15. Jadi titik potongnya 0,-15. Jika Y sama dengan 60, maka S sama dengan 0,25 dikali 60 dikurangi 15 sama dengan 0,25 dikali 60 itu 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Jadi titik potongnya 60,0. Baik, kita akan mulai menggambar grafiknya. Dari titik 60,60 kita buat garis titik-titiknya. Nah, garis titik-titik ini adalah titik potong yang sangat penting yang ditandai dengan 60,60. Artinya, pada tingkat pendapatan 60, seluruh 60 unit pendapatan itu habis untuk konsumsi. Jadi, pada titik-titik ini, tabungan kita adalah 0. Ini sering disebut dengan titik impas karena tidak menabung maupun berhutang. Lanjut ke titik 0,15.
Kita tarik ke atas ke titik 60,60. Titik 0,15 ini artinya bahkan ketika pendapatan kita 0 atau YD sama dengan 0, kita itu masih melakukan konsumsi sebesar 15 unit. Garis ini naik seiring dengan peningkatan pendapatan. Koefisien 0,75 menunjukkan bahwa dari setiap tambahan 1 unit pendapatan yang kita terima, 0,75 unitnya akan digunakan untuk konsumsi. Lanjut ke titik koordinat 10,10, kita buat garis titik-titiknya terlebih dahulu. Nah, kita garis ke titik 60,60. Nah, garis ini adalah acuan penting. Setiap titik pada garis ini menunjukkan situasi di mana seluruh pendapatan atau Y dihabiskan untuk konsumsi C. Dengan kata lain, tidak ada tabungan atau di-saving, pendapatannya itu sama dengan konsumsi. Lanjut, yang terakhir yaitu titik 0,-15 ke titik 60,0. Kita garis terlebih dahulu. Nah, titik 0,-15 ini artinya saat pendapatan kita 0 atau YD sama dengan 0, kita malah di-saving atau menabung negatif sebesar 15 unit. Ini karena kita harus menarik dari tabungan atau berutang 15 unit untuk membiayai konsumsi otonom yang tadi sebesar 15. Nah, garis ini memotong sumbu Y atau tabungan 0 tepat pada titik 60,0. Ini menegaskan kembali bahwa pada pendapatan 60, tabungan adalah 0 sesuai dengan titik impas konsumsi tadi. Nah, garis ini juga naik seiring dengan peningkatan pendapatan. Koefisien 0,25 menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 unit pendapatan yang kita terima, 0,25 unitnya akan kita sisihkan untuk tabungan. Kita beri keterangan terlebih dahulu. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.